penting juga barangkali sekarang ini kita bisa lihat, Bu Andi, anak-anak sekarang itu otaknya lebih berwarna dibandingkan dengan generasi kita. Gitu ya. Jangan ngajak-ngajak saya. Oh, kok cuma sedikit saya ngerti. Sini Pak, aku lagi karam lagi. Kali ini mereka sudah menggunakan dunia yang sangat berwarna, permainan yang sangat berwarna, dan itu Hampir bisa benar. membuat anak-anak sayang. yang tadi menjadi kesana. Jadi gunakan game ini untuk anak-anak jadi belajar dan mengeksplorasi dunia baru. Saya kira itu pesan penting yang disampaikan oleh Menarik, karena Arif, multidimensi ya. Oke, menarik ya, Sangat Pak Renal. menarik, yes. Ya. Paling tidak hari ini kita melihat games dari sudut pandang yang lebih positif Ya. ya. Walaupun tadi Pak Renal juga mengingatkan ada saja dampak negatifnya, tergantung dari kita ya. Terima kasih Arif. Ya, sukses buat kamu. Satu hari kita lihat produk-produkmu itu ada di berbagai negara. Amin. Sejajar dengan hasil karya anak-anak muda di belahan bumi lainnya. Nah, Pak Renal, Yes. berikutnya kita akan tapi gara-gara itu hari ini dia ada di Serbia. Oh, Saya nggak tahu apakah dia Jauh masuk sekali, di camp ya. konsentrasi. Nah, siapa dia dan apa yang terjadi pada dirinya? Ikuti terus Kick Andy. Tuan dia main games itu menghantarkan dia secara Bertarung di internasional. Bahkan kalau nggak salah dia dijuluki The Beast from East. Ini kita akan ketemu satu anak muda, Ya. Pak Renal, dan masih sama ceritanya adalah bagaimana kecanduan dia main games menghantarkan dia sampai kemudian dikenal secara nasional dan sekarang secara Bertarung di internasional. Bahkan kalau nggak salah dia dijuluki The Beast from East. Waduh, ini The Beast from East. iya, Dan- makhluk buas dari timur, begitu ya. Dan julukannya atlet ya. Atlet tapi. Biasanya saya bayangkan atlet itu ototnya kuat. Ya seperti begitu. saya kira-kira gitu. Tapi atlet sekarang ternyata tidak begitu untuk Tidak harus kategori ternyata. e-sport ini. Ini yang penting otak. Yang penting Tidak otak, melulu fisik ya. ya, dan juga begininya. Begini kemampuan Begini dan atau begini. Oke. Nah, anak muda ini namanya Hansel Ferdinand. Hansel Sekarang Ferdinand. ada di Serbia. Karena itu kita harus melampaui beberapa negara untuk menyapa dia ya. Ya. Oke, Hansel, apa kabar? Halo Pak Renal, Pak Andi, baik. Apa kabar kalian juga? Dapat kami kami baik, sehat di sini, sehat. penuh semangat. Ya. Iya. Tapi Semoga di sana. pertanyaannya, kamu benar-benar ada di Serbia sekarang? Iya, sekarang lagi di Serbia nih, lagi bertanding di sini, latihan dengan tim saya di sini. Oke, udah berapa lama kamu di Serbia? Dari bulan Januari tahun ini sih, 2021, soalnya baru join tim ini juga Baik. di tahun ini. Jadi kamu sekarang bisa dibilang adalah atlet e-sport, electronic sport gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dulu sih sebutannya cuma sekedar gamer aja sih. Sekarang baru kayak ada atlet e-sport gitu lah. Lebih keren lah istilahnya. Tapi Padahal tetap main game aja. tidak perlu latihan pernafasan, lari, jogging. Ini menarik. Bagaimana kamu sebagai tadinya gamer, setelah orang bilang itu pemain game gitu kan, tapi sekarang disebut atlet e-sport. Bisa cerita awal mula ya? Kamu tertarik untuk bermain games itu awalnya di mana? Kamu aslinya dari mana sih? Saya asli Jakarta, Pak. Oh, anak Indonesia. Jakarta. Oke, terus awal mulanya kamu kenal games itu bagaimana? Jadi awal mula ya, wah panjang nih. Jadi dulu saya waktu zaman sekolah SD, saya udah main game. Game yang saya main itu sekarang itu namanya Counter Strike Global Offensive. Nah, jadi zaman dulu itu saya sering banget tuh ke warnet kayak tiap weekend, tiap Sabtu, Minggu setelah pulang sekolah sama koko saya. Dulu saya mainnya sama koko saya waktu kecil. Jadi dulu sekedar hobi aja sih, diajakin koko saya mau coba nggak dia main game. Nah ya udah saya coba ke warnet sama koko saya, terus saya lihat gamenya menarik, terus saya jadi setiap weekend gitu, setiap pulang sekolah saya ke warnet terus dengan koko saya main. Makin lama makin seru nih, makin kayaknya saya mau takunin nih gitu, kayak tercantol lah ibaratnya, kayak di game kayak seru juga nih. Jadi
masuk SMP, SMA, saya mulai mainin terus. Saya tuh orangnya kompetitif. Kalau dulu kan saya suka dikalahin sama koko saya nih. Waduh, koko saya kok kalahin saya mulu ya. Jadi saya latihan lebih tekun, latihan lebih keras gitu kan. Walaupun kedengarannya kayak aneh, tapi nggak tahu saya orangnya kompetitif gitu, nggak mau kalah. Nah, jadi pas SMP, SMA saya udah mulai bikin tim-tim kecil-kecilan lah ibaratnya. Kayak mulai ikut turnamen lokal di Jakarta. Dulu ada turnamennya, turnamen Counter Strike 1.6. Saya mulai bikin tim tuh kecil-kecilan sama teman-teman saya. Mulai di SMP SMA, saya mulai memenangkan beberapa turnamen lokal, mulai berkembang, mulai jadi dulu ada ibaratnya semi pro, belum jadi pro di Indonesia di lokalnya sendiri. Nah jadi pas habis jadi semi pro udah mulai beberapa turnamen lokal, saya baru tuh direkrut sama tim Indonesia dulu, tim nomor 1 Indonesia namanya NXL dulu. Ya, jadi begitu nama Hansel disebut, wah pemain games langsung tahu ini ada yang Ini mengidolakan yang pokoknya agresif begitu ya. selebriti lah. Selebriti. Ya, sementara kalau kita ditanya, kamu kenal Hansel? Kita nggak kenal. Wah, punya dunia sendiri. Ada dunia yang kemudian membuat anak-anak muda memang mengenal satu sama lain, termasuk jagoan-jagoan mereka ya di dunia sport lah. Tuh. Nah, Hansel, sebelum kita lanjutkan, ya kita simak dulu liputan berikut ini. Hansel Ferdinand, also known as Genji's Bentet, is the most skilled player in Asia's CSGO history. What he lacks in tournament winnings, Pada masa ini, pemain e-sport menjadi salah satu impian para pecinta game, his style is best described. di mana mereka bermain, dibayar, dan keberadaannya diakui di seluruh dunia. From Bentet, he just like wanted to still get a kill. So the high minus back is going to help. He's like, Bentet, what the hell is this? Is he going to get the ace? Halo semuanya, today Hansel Ferdinand adalah salah satu pemain e-sport asal Indonesia yang berhasil berkarir di ranah internasional. Boston Major main qualifier. Kemampuannya dalam bermain permainan Counter-Strike, Global Offensive pun diakui para pemain profesional maupun amatir. Bahkan, dirinya disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik di Asia. Popularity as a player can now be quantified. Sejak duduk di sekolah dasar, Hansel sudah memiliki kegemaran bermain. Bersama dengan sang kakak, hampir setiap hari ia mengunjungi warnet untuk bermain bersama. Namun tetap menjadi anak yang bertanggung jawab, Hansel berhasil membuktikan bahwa ia tetap bisa berprestasi di sekolahnya. Bertambahnya usia Hansel tidak mengubah kecintaannya dengan game. Hingga ia dilirik oleh salah satu tim e-sport lokal dan bergabung untuk semakin mendalami kemampuannya dalam bermain. Memiliki jiwa kompetitif menjadi alasan dirinya untuk memberikan yang terbaik dalam hal apapun. Setelah ia lulus kuliah, ia langsung direkrut oleh tim e-sport asal China. Saat ini, Hansel tergabung dalam tim e-sport berbasis di Eropa dan terus mengasah kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Berapa kalau boleh tahu? umur saya sekarang 26. 26 dan umur berapa? Sejak umur berapa? Sebagai atlet e-sport profesional. Profesional dari umur 21. Jadi pertama kali keluar dari Indonesia, kamu main untuk tim apa? Di mana? Pertama kali dulu main pas di tim Indonesia yang Excel itu yang saya sebutin dulu tadi. Iya. Kita sempat tanding di internasional juga, sempat ke China mewakili Indonesia, cuman di internasional kita nggak menang, kita dibantai-bantai. Oke. Nah, jadi pas umur 21 yang tadi di video di mention, pas lulus kuliah saya direkrut tim China, join tim mereka namanya Tailu, nama timnya di China. Tailu itu Itu pertama udah kali. mulai go internasional. Ya, itu pertama kali kamu sebagai atlet profesional di hire gitu ya oleh tim Tailu Betul. ini ya. Betul, dari China. Oke, terus sesudah dari China kamu main untuk tim apa lagi? Nah, dari China itu saya stay kurang lebih 2 tahun 10 bulan lah sama Tailu. Habis itu saya dapat offer dari tim Amerika namanya Genji. Itu tahun 2020 awal, saya tinggal di Amerika setahun. Habis itu saya baru join tim baru ini dari Eropa namanya Extremo.
baru dari Januari 2021. Jadi ini sudah mirip dengan transfer pemain seperti yang kita kenal di Sepak sepak bola, bola, basket, basket dan sebagainya, Betul. seperti itu ya. Betul, ada kontraknya, ada buyout-nya, jadi nggak secara gratis saya pindah tim segala macam. Tapi kalau kontrak saya pas timingnya habis, saya mau pindah tim ya gratis. Bebas. Tapi kalau saya masih di kontrak, tim yang menawarkan harus negosiasi. Bayar ya transfer gitu. ke tim yang sama. Betul. Kamu bergabung dengan tim yang pernah kamu perkuat, itu prestasinya apa aja itu? Prestasi, aduh, lumayan banyak sih dulu. Semenjak join tim China, tim Tailu itu, saya pertama kali lolos ke major. Major itu turnamen yang paling gimana ya, ibaratnya paling besar dan paling semua player ingin bermain lah di turnamen major, soalnya kayak bakal ditonton seluruh dunia dan hadiahnya juga besar. Nah, jadi yang paling berkesan buat saya sih waktu itu dulu lolos ke major pertama kali bersama tim China di London. Kita memenangkan kualifikasi Asia, habis itu kita lolos ke major di 2018 itu. Nanti Pak Renal, saya lihat Anda punya data ya, Saya punya tentang data, penghasilan sangat baik. Nah, bagaimana cerita soal penghasilan ini? Penghasilan mereka atau pendapatan para atlet e-sport ini ya, karena tadi dilihat aku mendapatkan reward atau hadiah senilai 1 juta US dollar tadi ya. Nanti sebelum Hansel Dikoreksi ya Hansel ya. Tapi saya tidak tahu ini per tahun atau per bulan atau Oke. per event barangkali ya. Hansel, panggilannya Bintet tadi sudah disebutkan ya. Itu 2,4 miliar. Mungkin kita tanya nggak mungkin kita perlu latihan mulai hari umur profesi. umur 80 kita ikut tuh. Tapi Oke, Hansel, aku nggak tahu apakah kamu mau mengkoreksi pendapatanmu yang disebutkan Pak Renal tadi, atau kamu mau memberikan perspektif tentang pendapatan para atlet-atlet e-sport baik nasional maupun internasional. Gimana ya, saya sih itu kan apa yang ada di internet. Betul, Ya, berarti bisa tulis betul. berapa aja, mereka mana tahu detailnya gitu. Oke. Itu kan setiap pendapatan prize pool gitu kan ada potong pajak, ada terus bagi berapa persen ke tim, berapa persen ke player. Jadi nggak mungkin sedetail itu 100% sama gitu. Bisa lebih, bisa kurang. Saya nggak bisa menjelaskan kayak kurang enak aja, kurang enak menjelaskan. Kurang lebih begitulah. Oke. Sama Bonus. kayaknya belum termasuk sama bonus, belum termasuk sama kalau lolos ke major gitu-gitu dapat bonus, terus belum termasuk gaji. Itu setahu saya sih prize pool ya. Oh, Pak Renal, Prize pool. Ya. jadi yang Anda baca angka itu kekecilan. Kekecilan kayaknya. Secara saya pribadi sih mencukupi ya. Setelah saya alami, saya masuk ke tim China, tim Amerika, tim Eropa, itu sangat mencukupi dan harga segala macam bisa jadi pekerjaan utama sih menurut saya, karena masih hidup scene game yang saya main Counter Strike Global Offensive masih hidup, masih banyak turnamennya, organisasi masih banyak ya, jadi menurut saya sangat mencukupi. Kalau saya sih latihan tim aja ya paling. Saya biasa latihan tim itu mulai jam 11 pagi sampai jam 7 atau jam 6 sore. Jadi saya tiap hari bangun jam 9 pagi, sarapan, segala macam, mandi, siap-siap untuk latihan jam 11. Habis itu selama 2 jam kita strategian dulu, kayak